Shalom, selamat pagi semua jutawan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yes, all of you are jutawan. Yesterday you convert your Singapore dollar to rupiah and Anda memiliki berjuta-juta rupiah. Karena zaman saya masih muda, ya lebih muda dulu, ya semua orang kaya itu dipanggil jutawan. So all of you are orang kaya sekarang. Haleluya. Pagi ini saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Uang, Kepuasan, dan Tuhan. Sharing firman Tuhan ini terambil dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang, tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah sudah berkata, aku tidak akan membiarkan atau meninggalkan engkau. Dalam terjemahan NIV berbunyi demikian, keep your life free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Kemudian dalam terjemahan New Living Translation dikatakan demikian, do not love money, be satisfied with what you have, for God has said, I will never fail you, I will never abandon you. Sudah beberapa minggu ini, dan saya banyak mendengar firman Tuhan sharing mengenai uang yang bagus, bahwa uang itu bukan segalanya, tetapi memang uang bisa membeli banyak hal sebenarnya. Uang itu merupakan magnet yang sangat kuat menarik kita manusia. Dengan uang kita bisa beli banyak hal, saudara. Bayangkan seperti saya sekarang ini, saudara, saya kalau sekarang tinggal di SDB, kalau saya mau beli, saya ada uang 10 juta, mungkin saya bisa beli The Maki at Peterson yang di Orchard. Itu kalau nggak salah sekitar 4.000 per square feet. Kalau kali yang 3 bedroom mungkin sekitar 3.000 square feet. Nggak cukup, sudah perlu 12 juta dolar. But if you have money, you can buy many things. Ya, seperti kalau sudah mungkin lebih banyak uang, saudara bisa beli one of the luxurious condo di Tanjung Pagar, the Wallis Residences, dengan view Marina Bay 180 derajat, penthouse-nya mungkin sekitar 100 juta dolar. But if you have money, you can buy everything. Atau mungkin dalam masa pandemik ini kita tidak kemana-mana, ya, saudara bisa beli kapal pesiar, yacht. Minggu lalu saya ke St. John Island, dan saya ada beberapa yachtnya. Bagus sekali, saudara. Jadi bisa melakukan banyak hal dengan uang. Atau kalau sudah suka travel nanti, kalau border negara dibuka kembali, ya, terus bisa ke tempat-tempat yang indah, ya, tapi yang jauh. Tapi kita perlu uang untuk semuanya itu. Sudah bisa pergi ke Eropa, Amerika, mungkin ke Alaska, maka dengan uang orang bisa melakukan banyak hal. But you are realizing that the money
can buy many things, but not buy everything. Money can buy the best or the luxurious sleeping bed or mattress, branded, but you can't buy the sleep itself. Saya bisa membeli tempat tidur yang mahal, yang bagus, yang busanya bisa membal, saudara. Tapi saudara tidak bisa membeli tidur itu. Saudara sudah dengar banyak hal mengenai firman Tuhan beberapa minggu ini. Saya tidak akan membahas banyak mengenai hal ini. Hanya firman Tuhan di sini sebutkan bahwa jangan mencintai uang. Atau firman Tuhan katakan jangan menjadi hamba uang. Dalam bahasa aslinya apilarguros itu berasal dari ada kalimat kata basicnya philos yang artinya friend or loving, argura artinya silver or money. Jadi it literally mean free from affection for silver. Jadi kita harus bebas ya dari ikatan akan mencintai uang itu. Seperti kita tidak bisa memperlakukan loving money as a dear friend, ya. Artinya kita mencinta uang itu sehingga uang itu seperti seorang sahabat yang mengikat hati kita hingga bahkan kita bisa melupakan Tuhan atau melupakan firman-Nya yang melarang kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan dalam usaha kita mencari uang. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nah, saudara, firman Tuhan ini ditulis ya oleh orang yang terkaya dan terkenal pada zamannya. Itu Raja Salomo. Kita mungkin berpikir, apa benar dengan saya tidak akan puas dengan uang? Bukankah saya tidak kalau saya punya banyak kekayaan, bukankah kita akan merasa puas waktu kita punya banyak harta atau punya banyak uang? Tadinya kita tidak bisa beli rumah yang bagus, kita bisa dapat rumah yang bagus, ya, saudara, atau mungkin tidak punya mobil, saudara beli mobil, ya. Bukankah itu menyenangkan? Saudara, saya belajar dari hal-hal kecil yang menjelaskan bahwa memang benda-benda duniawi di dunia ini ya, tidak akan pernah memuaskan hidup kita. Contoh, saudara, dulu waktu saya dari kampung ke Jakarta, ya, tidak ada kendaraan, saya naik bis kota, yang kadang-kadang bisa ya duduklah ya, tapi kadang-kadang saudara di Jakarta itu bergelantungan di bis kota, ya, beda bergelantungan di bis kota di Jakarta dengan yang di Singapura, ya, beda ya. Kemudian karena itu pengen punya motor, ya kan? Ya, singkat cerita, saya bisa dapat motor. Ya, satu kali bebas dari kalau motor kan lebih cepat, nah, bebas dari macet, maksudnya menghindar lah, ya. Kalau bus kan tidak bisa, kalau macet sudah stuck di situ. Satu ketika kemudian waktu saya kerja naik motor, saya lihat di bus kota lagi capek-capek saya, orang di bus kota tidur. Wah, enak juga ya naik bis kota daripada naik motor. Mungkin yang lebih baik lagi mungkin ya udah mendingan punya mobil kali ya. Nah, singkat cerita, saya kemudian bisa beli mobil walaupun second, dan kemudian
Tapi beberapa waktu kemudian, saudara, biasa saja, saudara, antara punya motor dengan punya mobil itu kesenangannya sama aja. Dan suatu ketika saya lagi bawa mobil, nah sudah tahu kalau lagi kerja, lagi buru-buru bawa mobil macet, dan saya lihat ada motor bisa nyelap-nyelip. Wah, kayaknya naik motor lebih enak ya. Saudara, sesuatu yang kita pikir materi bisa memuaskan kita, ternyata itu tidak bisa memuaskan hidup kita, ya, termasuk uang. Dan seperti saya sebutkan tadi, saudara, bahwa firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 59 berbunyi, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Nah, ini ditulis oleh Salomo, saudara, orang yang terkaya di dunia pada zamannya, yang pada waktu itu, saudara, segala perkakas minuman Raja Salomo itu terbuat dari emas. Dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni, ya, tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo, dan Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan saudara. Orang yang mengatakan uang tidak bisa membuat kita puas dan mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Seseorang yang sudah mengalami semua, memiliki semua. Sudah bayangkan, zaman itu perak itu dianggap tidak berharga. Piring terbuat dari emas. Bayangkan, sudah ada piring emas di rumah yang dipakai buat makan. Setelah itu kotor, dicuci, dilempar ke tempat pencucian, dan dianggap biasa. Kalau kita punya emas, tentu kita jaga, saudara. Dikalung, dipegang, simpan di brankas. Tidak pernah akan ditaruh di tempat pencucian seperti itu. Nah, Salomo begitu kayanya pada zaman. Tapi dia mengatakan, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Karena itu, janganlah mencintai uang atau bahkan menjadi hamba uang. Yang kedua, saudara, firman Tuhan tadi berkata, tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Kita dinasihatkan oleh firman Tuhan untuk menikmati apa yang kita punya, puas dengan apa yang kita punya, ya, bukan berpikir kita nanti akan puas kalau memiliki sesuatu yang kita pikir akan memuaskan kita, ya. Ayat firman Tuhan ini bahasa aslinya arkeo itu bicara mengenai to be satisfied with or contented with something that we have, not that we do not have or we wish to have it. Jadi hendaklah kita itu menikmati apapun, ya, yang kita miliki. Jangan memikirkan atau berpikir sesuatu yang nantinya akan kita miliki baru kita merasa puas atau be content. Nah, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita di dalam Filipi, dia mengatakan demikian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Sudah tahu bahwa surat ini ditulis ketika dia di dalam penjara, bahwa pada akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu,
tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal. Dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Jadi Paulus learn sebenarnya to be content. Saudara, menikmati apa yang kita miliki, kita perlu belajar. Ya. Bahkan firman Tuhan ini berkata, Paulus belajar untuk be content with the situasi di mana dia sedang kekurangan. Apa yang maksudnya? Saudara, tentu waktu kita dalam kekurangan, ya, susah bagi kita untuk bisa puas dengan keadaan kita. Kalau saat ini mungkin sudah masih ngontrak, saya pikir mungkin nanti setelah saya bisa membeli rumah, mungkin saya bisa lebih puas, lebih bahagia. Ya, atau kalau saya belum punya mobil, saya pikir, oh mungkin saya setelah punya mobil, saya bisa lebih puas. Atau kalau penghasilan saya sudah mencapai 5.000 Sing dollar, mungkin saya sudah akan merasa puas. Tapi Paulus mengajarkan kepada kita untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan, atau learn to be content with whatever our situation. Nah, ini proses menikmati apapun yang kita miliki. Itu adalah suatu belajar seumur hidup. Nah, saya belajar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Pada waktu saya dipanggil hamba Tuhan full time, kemudian saya dikirim ke Medan setelah sekolah di Bible School. Dia saya dapat penghasilan yang cukup lah, dan sekarang kirim ke Medan dengan love gift yang secukup-cukupnya. Ya, saya ingat saudara, jadi waktu itu di Medan Mall, kalau salah Medan Mall namanya, ada supermarket, dan saya harus atur budget keuangan dari persembahan kasih yang diberikan dari gereja itu. Dan saya ingat sekali, saya budget untuk beli sabun, beli sampo, ya, waktu itu rambut masih banyak, saudara. Ya, jadi bukan merek yang terkenal, ya, bukan merek sampo yang terkenal. Ya, tapi kan saya pikir ya, yang penting kan bisa membersihkan rambut, bisa membersihkan badan, cukuplah, ya kan? Toh tidak perlu dengan sampo yang bermerek, tidak perlu sabun yang mahal-mahal, itu kan tetap bersih, ya. And waktu itu masih tetap ganteng, saudara, ya. Jadi tidak tergantung merek, karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berharga. Pengkhotbah pasal 15 ayat 7 berbunyi demikian. Lihatlah apa yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, dan dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Jadi pengkhotbah atau Raja Salomo menasihatkan kita untuk menikmati jerih payah kita. Ya, apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, apapun hasilnya, mungkin menurut kita belum sesuai yang kita harapkan. Mungkin kita pengen bergaji 10.000 atau 5.000, itu belum tercapai, saudara.
Tapi firman Tuhan mengatakan nikmatilah apa yang engkau miliki. Amin. Ada waktu mungkin sudah bisa menikmati makan steak wagyu, ya. Atau ada waktu sudah makan tidak ada uang, tetap makan di Hoka Center, atau mungkin dengan makan di rumah saudara dengan masakan istri yang enak atau suami yang memasak, mungkin kita menikmati keadaan kita. Atau yang dinasihatkan Paul, belajar saudara menikmati keadaan kita. Learn to be content. Maka kita akan merasa cukup dan menikmati apa yang kita miliki. Bukan berpikir kita akan puas kalau memiliki sesuatu yang saat ini tidak kita miliki. Nikmati, puaskan dirimu dengan apa, atau cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan saya ingat saudara, dulu waktu di Jakarta, ya masih COVID, ya, ada tempat puasa 2 hari, hampir 3 hari, dan ketika itu lapar saudara, kemudian udah pengen makan, buka puasa, dan kebetulan yang pertama kali lewat itu adalah mie goreng tek-tek. Nah, saudara tahu mie goreng tek-tek ini kadang itu teman-teman bilang itu dagingnya seperti karet. Jadi sudah bisa bayangkan bagaimana mereka menggoreng atau membuat makanan itu. Nah, saudara, tapi salah satu makanan yang paling enak yang pernah saya makan adalah mie goreng. Kenapa? Karena rasa lapar. Rasa lapar itu yang membuat saya bisa menikmati apa yang biasa itu menjadi sesuatu yang sangat enak. Nah, Tuhan, ya, yang menganugerahkan segala sesuatu untuk kita nikmati. Kalau kita menyesuaikan diri, ya memang orang makanan itu menurut saya ada 2 kemungkinan enak. Satu, karena memang kokinya hebat masak dan itu enak, ya. Tapi seenak-enaknya makanan itu, kalau ya tanpa rasa lapar, makanan seenak apapun, master chef sekalipun, rasanya akan biasa-biasa. Apalagi kalau sudah lagi kenyang, tidak mungkin bisa menikmati makanan yang enak itu. Rasa lapar yang Tuhan taruh atau yang Tuhan desain untuk tubuh kita, yang Tuhan atur sistem tubuh kita, itu yang membuat kita bisa menikmati makanan itu menjadi enak, walaupun hanya makanan yang biasa. Segala sesuatu menjemukan hingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Pengkhotbah 1 ayat 8 yang dituliskan oleh Raja Salomo. Saudara, apapun yang ada di dunia ini, kalaupun nanti saudara memilikinya, misalnya mungkin saudara nanti bisa beli kapal pesiar sekalipun, atau jangan lupa ajak saya, atau saudara bisa beli kondo yang mahal, yang luxury, yang ada satu kondo kalau nggak salah, saya ingat itu saudara bisa, misalnya saudara di lantai 10, saudara bisa parkir mobil di lantai 10 juga, ya, ada liftnya, saudara bisa masuk lift dan dia akan bawa saudara ke lantai 10, dan itu berdampingan dengan rumah saudara, ya. Jadi seperti landed,
tapi saudara landed house, tapi saudara tinggal di kondo. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan, bahwa mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Lalu apa yang bisa memuaskan kita? Nah, firman Tuhan di dalam kitab Ibrani ini menasehat kita, mengajarkan kita begini, saudara. Janganlah hidupnya mau dikuasai oleh cinta akan uang, tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah sudah berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 berbunyi kemudian, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, saudara. Jadi firman Tuhan menasihatkan untuk tidak mencintai uang, menjadi hamba uang, atau supaya kita tidak bergantung kepada uang dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita diminta untuk menikmati apapun keadaan kita, atau mungkin juga dalam kekurangan, saudara, atau dalam pergumulan belum diselesaikan oleh Tuhan. Mungkin masih ada utang yang harus dibayar, ada biaya-biaya yang harus dibayar, ada hubungan dengan orang-orang yang kita kasih yang belum membaik. Tapi Tuhan atau firman yang berkata, jangan kau lakukan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan adalah penolongku. Sementara engkau beradaptasi dengan keadaanmu atau belajar untuk menikmati situasimu, ya, dalam pergumulan untuk bekerja mencari, untuk bekerja mencukupi kehidupan keluargamu, atau memulihkan hubungan-hubungan yang rusak, jangan takut, karena ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Ada kehadiran Tuhan yang bisa memuaskan hidup kita. Maksud dari firman Tuhan yang sebenarnya, saudara. Makanya Rasul Paulus bisa berkata, hidup ini adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku ingin pergi dan diam dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Nah, apa maksud dari Rasul Paulus? Saudara, bahwa kok dia mengatakan bahwa bahkan kematian itu suatu keuntungan, saudara. Nah, bagaimana mungkin dia begitu yakin bahwa ketika dia bersama dengan Tuhan di surga itu suatu yang begitu menyenangkan, ya, memang jauh lebih baik, saudara, dia bilang. Nah, saudara tahu bahwa kenapa Paulus bisa berkata seperti itu, saudara? Kenapa dia bisa puas dengan keadaannya, bahkan di dalam kekurangan sekalipun dia learn to be contented, untuk belajar puas dengan apapun keadaannya. Karena dia tahu hal semuanya itu adalah kepuasan yang biasa. Saudara, amin. Kita bisa mungkin puas sebentar punya mobil baru, kita bisa puas sebentar dengan punya rumah yang baru. Tapi firman Tuhan berkata bahwa mata tidak kenyang melihat, telinga tidak pernah jadi puas untuk mendengar. Beberapa banyak lagu yang pernah favorit saudara dengar, ya, lama-lama bosan juga. Ada film yang bagus, lama-lama bosan juga. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan hidup. Nah, Tuhan mau di balik kehidupan kita, di tengah kehidupan kita mencukupi kehidupan, maksudnya mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan kita pribadi atau keluarga. Tuhan mau bahwa kita menyadari bahwa yang terpenting waktu kita ditebus oleh Tuhan Yesus adalah menikmati kehadiran Tuhan yang akan memberikan kepuasan batin yang jauh lebih tinggi atau jauh lebih memuaskan daripada memiliki harta, uang, atau apapun yang saudara pikir akan memuaskan hidup kita. Tuhan mau waktu kita ditebus oleh Yesus Kristus, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, ini satu yang sayang, saudara. Teman-teman kita yang kadang lupa. Mereka berpikir bahwa ketika ikut Tuhan itu yang paling penting, hidup kita di dunia ini diberkati melimpah, jadi kepala bukan ekor, dan sebagainya. Tapi fokusnya ada kehidupan
menikmati kehidupan benda, kehidupan melalui benda-benda duniawi atau fisik yang ada di dunia ini. Dan Tuhan tidak maksudkan seperti itu ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Hubungan kita dengan Tuhan diperdamaikan kembali. Ibrani ditulis ketika orang-orang sudah mulai meragukan keselamatan melalui Yesus Kristus, orang-orang Yahudi maksudnya, mereka berpikir mungkin mereka akan kembali ke agama mereka yang lama, saudara, yaitu agama tradisi mereka Yahudi melalui keimaman imat dalam perjanjian lama. Tapi Ibrani menuliskan bahwa dalam perjanjian lama pasal 9 dan 11 di Ibrani sudah nanti baca bahwa dikatakan bahwa tidak semua orang bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu. Hanya imam 1 tahun sekali bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, ya, bisa berhubungan langsung dengan Tuhan di ruang Maha Kudus. Hanya 1 tahun sekali. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, kita tahu firman Tuhan di dalam Injil Matius, Lukas, dan Markus memberikan bahwa tabir bait Allah itu terbelah dua. Ya, tabir Allah, bait Allah itu terbelah dua, menunjukkan bahwa kita bisa akses langsung dengan Tuhan dan mengalami persekutuan dengan Tuhan dan mengalami kepuasan hidup melalui hubungan kita dengan Tuhan. Itu berkat terbesar menurut saya ketika saudara menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat 11. Mazmur mengalami kehadiran Tuhan itu dalam hidupnya yang membuat dia bisa berkata bahwa ada nikmat senantiasa, ada suka berlimpah-limpah di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan, bukan dari berkat Tuhan, tapi dari kehadiran Tuhan itu sendiri. Paulus sendiri selama dia di bumi ini, saudara, di dalam Korintus, saudara bisa baca nanti juga, dia mengalami firdaus, tingkat ketiga dari sorga selama di bumi ini. Jadi mengembangkan hubungan dengan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, itulah yang membuat kita akan kuat dalam hidup. Atau bahasa lebih umum di dunia ini, membuat kita berbahagia. Kebahagiaan yang sejati hanya didapatkan langsung dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, saya ingat, saudara, ya, kalau saya di kampung saya dulu, kalau saudara hanya ingin mendapatkan berkat-berkat jasmani, orang itu bisa coba ke kelenteng yang bawa sesajian, kemudian minta berkat dari situ, atau mereka pergi ke Taipan, ya, dalam bahasa keren karena paranormal, ya. Ada yang minta diberkati supaya usahanya maju bagaimana, bahkan ada yang minta jodoh, ya, bagaimana bisa dapat jodoh, siapa jodohnya, bahkan ada yang minta kekayaan. Dan saudara jangan pikir itu nggak terjadi, itu juga bisa terjadi. Ada orang yang kita lihat, kok orang ini kaya banget ya, punya toko emas 2 kalau nggak salah, dan ya, menurut cerita, ya memang mereka pergi minta ke satu gunung yang keramat, tapi yang menjadi tumbang adalah anak-anak mereka. Ada 1 atau 2 yang Down syndrome. Dan di agama-agama lain juga mengajarkan, kalau saudara membutuhkan sesuatu, saudara bisa berdoa,
dan Tuhan menolongnya, ada Tuhan mereka menolong, dan nanti saudara mempersembahkan sesuatu lagi kepada Allah itu. Kalau hanya sebatas itu hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus atau Allah Bapa atau Allah Roh Kudus, maka kita tidak akan ada bedanya dengan agama-agama. Di hadiratmu ada sukacita berlimpah-limpah, kata firman. Bahkan pemazmur Asaf berkata begini, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang aku ingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itulah yang memuaskan kita. Itu yang penulis Ibrani mau sampaikan kepada kita. Tidak perlu untuk mengejar uang sampai kita menjadi hambanya, saudara. Dan jangan tidak menikmati keadaan kita sekarang. Apapun itu keadaan kita. Entah ya orang yang single pengen menikah, yang sudah menikah pengen punya anak, ya, yang belum punya rumah pengen punya rumah, normal saja, karena belum punya mobil, dan punya mobil atau dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan, jangan menjadi atau hamba uang dan tidak puas dengan keadaanmu sekarang. Nikmatilah, coba nikmatilah keadaanmu, learning to be content whatever the situation, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita, saudara. Maka ada yang bilang itu, your presence is heaven to me. But the question, do you experience it often? Atau saudara masih berusaha untuk mencari kepuasan dengan harta-harta duniawi yang sudah pikir bisa memuaskan kita? Why don't try to getting closer to God, more and more and more? Saya percaya saudara, masa pandemi ini ada banyak waktu saudara bisa dengerin khotbah, ya. Bahkan saudara dengan handphone saudara, maksud saya itu saudara bisa, is really 24 hour kalau mau, bisa dengar firman Tuhan. Kalau sudah capek baca, bisa dengar orang lain bahkan membacakan firman Tuhan buat saudara, ya. Ada audio Bible. Saudara, Tuhan ingin yang terpenting waktu sudah ditebus oleh Tuhan itu membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Berdoa bukan hanya dalam hubungan antara seorang penerima dan pemberi, tapi hubungan yang terus menerus, dan disitulah saudara akan mendapat kepuasan hidup. Saudara ingat di dalam kitab Kejadian, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pertanyaan pertama yang Tuhan tanya kepada Adam dan Hawa ketika mereka bersembunyi, bukan kenapa kamu berdosa, tapi Tuhan bertanya, di manakah engkau? Where are you? Tuhan rindu kita kembali kepadanya dalam hubungan yang dekat setiap hari. Doa tidak hanya sekedar kita ada kebutuhan, tidak hanya sekedar hubungan kita dengan Tuhan hanya sebagai penerima dan pemberi, tapi hubungan yang menerus
terus mengalir. Firman Tuhan dalam Mazmur berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anak, demikian juga Tuhan sayang kepada kita. Dan disitulah saudara akan dapat kekuatan. Bukankah firman Tuhan mengajarkan bahwa waktu kita khawatir, saudara, ya, kita khawatir apapun itu, mungkin ada persoalan yang belum selesai dan sebagainya, tapi firman Tuhan kata, nyatakanlah kepada Allah, ya, segala hal, ya, dalam permohonan. Maka apa kata firman Tuhan? Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran. Berkat atau pertolongan itu mungkin belum datang, saudara. Ini yang luar biasa waktu saudara ikut Tuhan Yesus. Persoalannya belum selesai, saudara. Berkat fisik mungkin yang kita butuhkan itu belum datang, saudara. Tapi ada damai sejahtera, kata firman Tuhan, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita ketika kita datang kepada Tuhan. Persoalan kita mungkin belum selesai, saudara. Kita masih membutuhkan uang untuk kehidupan kita. Keadaan kita yang kita coba nikmati mungkin belum begitu baik, saudara. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk learn to be contented, untuk menikmati keadaan kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan terus menyadari bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan dan sukacita apapun, bagaimanapun keadaan kita, berapapun rekening yang ada di bank, saudara, apapun keadaan situasi hubungan yang dalam anggota keluarga, masih ada Tuhan yang menyertai kita, yang memberikan damai sejahtera. Di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih terkait firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang yang puas di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati.